Dalam bab 1666, senjata sihir suara adalah senjata sihir yang murni dan agresif, yang sangat berbeda dari baju besi sihir besar sebelumnya. Kekuatan serangannya sangat mengerikan. Begitu senjata sihir suara keluar, momentum gelombang pemecah tiba-tiba mendidih. Energi yang mengerikan dilepaskan dari senjata sihir suara dan tersapu. Tekanan yang mengerikan mengguncang seluruh ruang, yang sangat mengerikan. Senjata suara. Dengan tatapan dingin pada Wu Chen, Duan Lang memegang senjata sihir suara dan menembaknya dengan kuat. Dengan tembakan senjata ini, ruang di depannya retak dan energi teror tersapu keluar, membawa kekuatan mengguncang dunia dan bergegas menuju Wu Chen. Wajah Wu Chen bermartabat. Dibandingkan dengan Xiang Feng dan Xiaoran, kekuatan pemecah gelombang lebih kuat, bahkan lebih kuat dari Huang Pu Changhen, yang telah menembus legenda. Tidak masalah jika dia masih dalam masa kejayaan, tetapi sekarang dia telah melalui 29 pertempuran berturut-turut. Tubuhnya telah menghabiskan banyak kekuatan dan dapat memainkan kekuatan juga terbatas. Jika tidak ditangani dengan benar, mungkin akan ada beberapa kesulitan untuk mengatasi gelombang yang menghancurkan ini. Rahasia penciptaan Xuantian. Wu Chen menjalankan rahasia penciptaan Xuantian. Meskipun keterampilan ini tidak dapat secara langsung meningkatkan prestasinya, secara tidak langsung dapat meningkatkan kekuatannya dan memungkinkannya untuk memainkan kekuatan tempur 2 kali lipat atau bahkan beberapa kali lipat. Ini adalah keterampilan unik tambahan. Tian Leice memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen membelahnya. Ki pedang yang kuat meledak keluar, menyapu dan membuka. Dalam sekejap mata, guntur besar datang di panggung. Pada saat ini, seluruh ruang berubah menjadi sepotong leais. Lautan guntur melonjak, berguncang, dan retak ke segala arah. Guntur menyambar, kekuatannya mengerikan dan menghancurkan langit dan bumi. Di bawah serangan kekuatan ini, seluruh ruang di lantai 30 menara percobaan berguncang hebat. Kekuatan yang mengerikan menghancurkannya dengan gila-gilaan. Perlu untuk menghancurkan semua hal di sini, termasuk ruang, tanpa meninggalkan jejak. Kekuatan guntur ini lebih kuat dan lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Guntur yang kuat terus-menerus menebas dan mengguncang seluruh ruang. Tampaknya menghancurkan seluruh ruang. Crack, guntur yang padat, getaran terus-menerus, dan pemboman terus-menerus, dijalin menjadi jaringan guntur yang besar, membawa kekuatan teror, untuk memecah gelombang hingga berdampak. Bang! Sekali lagi, mereka bertabrakan. Tiba-tiba, energi yang mengerikan meledak dan bergegas keluar, menyapu seluruh ruang seperti badai. Energi yang dahsyat itu keluar dari titik tabrakan, bergegas keluar, menyapu dan membuka, dan mengguncang semua sisi. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar, terus-menerus bergetar, yang tidak mampu menahan energi yang kuat ini, terus-menerus terguncang dan retak, seperti berada di laut yang berombak. Kekuatan ini sangat mengerikan. Dari dampak energi yang mengerikan, Wu Chen dan Duan Lang sama-sama menderita dampak yang sangat besar. Bentuk tubuh mereka langsung terguncang ke belakang dan mereka mundur beberapa meter, yang dapat menghentikan langkah mereka. Anak ini, bagaimana kekuatannya bisa begitu mengerikan? Duan Lang menatap Wu Chen dan benar-benar terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ini luar biasa. Anda tahu, Wu Chen jauh lebih rendah darinya di puncaknya. Dia telah melalui 29 pertempuran sengit berturut-turut, dan kekuatannya telah sangat rusak. Namun, bahkan dalam keadaan saat ini, dia masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Oleh karena itu, Brea King Wafes harus berpikir tentang itu jika dia berada di masa kejayaan, kekuatannya harus kuat. Tingkat seperti apa yang tidak terbayangkan. Namun, tidak peduli apapun, dia akan mengalahkan Wu Chen dan berhasil mempertahankan lantai 30 menara uji coba. Karena dia telah dipercaya oleh menara percobaan untuk menjaga menara, dia tentu ingin melakukan yang terbaik. Siapapun yang ingin melewati bea cukai, dia harus melewati bea cukai. Suara iblis mengaum untuk membunuh. Memecah gelombang dan membuat minuman keras, semua kekuatan dan semangat yang kuat meledak darinya dan bergegas ke pistol suara ajaib, yang membuat pistol itu bergetar hebat dan bergetar terus-menerus, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan ini, dan akan meledak sepenuhnya. Dengan masuknya kekuatan dari tubuh pemecah gelombang, pistol suara ajaib membuat semacam suara mendengung.
Dengan suara itu, semacam energi aneh menyebar darinya dan dengan cepat menyapu seluruh ruang. Di sisi yang berlawanan, wajah Wu Chen berat. Dari gerakan pihak lain, dia juga merasakan gelombang kekuatan aneh, yang seperti gelombang suara, bergegas ke segala arah. 9 hari di kota Xianwang. Demi kehati-hatian, Wu Chen masih menggunakan 9 hari kota Xianwang, dan melihat cahaya yang menyilaukan keluar darinya. Itu menyilaukan dan dengan cepat berubah menjadi Xianwang besar, berdiri di luar tubuhnya. Begitu Raja Peri keluar, energi besar meledak, menyapu dan membuka, mengguncang seluruh ruang. Bang! Ketika Raja Abadi berkumpul, energi aneh semacam itu menyerbu dan menghantam Raja Abadi, yang membuat Raja Abadi mengeluarkan semacam suara gemuruh aneh, yang sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat energi aneh ini, itu tidak dapat menghancurkan tubuh Raja Peri. Tubuh Raja Peri adalah pertahanan mutlak, dengan energi yang sangat mengerikan, yang secara efektif dapat melindungi tubuh dari invasi oleh kekuatan eksternal. Tian Leice, Wu Chen mengangkat pedang pembunuh naga dan menebasnya dengan keras. Di angkasa atas, kekuatan guntur muncul kembali. Ada guntur yang tak berujung, saling silang dan saling silang. Mereka menyerbu dari segala arah. Mereka sangat cepat. Mereka menyerang dengan ganas dan menyerbu ombak yang pecah. Mereka ingin mengalahkan mereka dengan satu gerakan. Suara iblis mengaum untuk membunuh. Tepat saat kekuatan guntur hendak tiba di Duanlang, tiba-tiba, Duanlang mengeluarkan minuman keras, menggenggam pistol suara ajaib, dan menyerbu ke bawah, menyapu seluruh angkasa. Ini adalah aksi yang sangat mendominasi. Saat terkena, seluruh angkasa bergetar hebat. Bergetar sepanjang waktu. Energi yang mengerikan, seperti letusan gunung berapi, menyerbu keluar dan menyapu seluruh angkasa. Di bawah serangan kekuatan super semacam ini, bahkan Tian Leice milik Wu Chen tidak sebaik itu. Energi teror menyerang dan saya tidak tahu berapa banyak guntur yang telah dimusnahkan. Apa? Melihat semua ini, Wu Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa gerakan pihak lain begitu mengerikan. Pecahkan mereka padaku. Memecah gelombang dan membuat minuman keras, kekuatan untuk mengaktifkan senjata suara ajaib yang mengerikan, membawa kekuatan teror, bergegas turun dan keluar secara langsung. Kekuatan serangannya sangat dahsyat, mengguncang seluruh ruang. Guntur yang tak berujung, di bawah serangan energi teroris ini, tidak dapat menahannya. Satu demi satu, itu hancur. Energi super mengguncang seluruh ruang, yang sangat mengejutkan. Energi yang dahsyat, menjadi cahaya dan hujan, radiasi dan turun, menuju Wu Chen untuk bergegas melewatinya. Kekuatan Raja Peri. Wu Chen mendesak kekuatan Raja Abadi, dan cahaya keemasan yang terang meledak keluar dari Raja Abadi. Itu menyilaukan dan terang. Itu bergegas turun secara langsung, menghalangi semua hujan energi dan tidak membahayakannya. Suara iblis mengaum untuk membunuh. Pada saat ini, gelombang yang pecah tiba-tiba minum, memegang senjata suara ajaib, sosok itu melintas, dan bergegas dengan cepat ke masa lalu. Energi dahsyat meletus darinya, dan melesat turun, menghantam seluruh ruang, yang sangat dahsyat. Di bawah serangan kekuatan ini, ruang di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan dahsyat ini, dan langsung hancur oleh gempa bumi. Kekuatan mengerikan meletus, mengguncang, menyapu, dan menghantam seluruh ruang. Di antara para dewa, wajah Wu Chen tenggelam dan menjadi sangat bermartabat. Serangan pemecah gelombang, hanya momentum ini, jauh lebih dari sekadar banyak keterampilan unik. Bahkan sekarang dalam keadaan abadi, dia juga merasakan semacam peluang membunuh yang berat. Dia dengan cepat berguling ke tempat duduknya untuk menghancurkan seluruh dirinya. Dapat dilihat bahwa gerakan pihak lain ini pasti merupakan gerakan pembunuhan yang sangat kuat dengan kekuatan yang benar-benar mengerikan. Bahkan dalam keadaan saat ini, dia harus memperhatikannya. Wu Chen, sudah berakhir. Gelombang pemecah menggerakkan pistol suara ajaib. Kekuatan dahsyat dilepaskan dari pistol suara ajaib. Itu bergetar dan keluar seperti badai. Itu langsung menyerbu ke Wu Chen dan meluncurkan serangan terkuat padanya. Duanlang memiliki keyakinan mutlak atas kekuatannya sendiri. Dia yakin bahwa Wu Chen pasti akan kalah dalam gerakan ini. Tidak ada kemungkinan lain. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, dia tidak bisa menjadi lawannya. Hanya nasibnya yang hancur.
Energi yang mengerikan, yang mengalir deras, menyapu, berdampak pada seluruh ruang, sangat dahsyat, mengerikan, mengguncang, di mana semua hal hancur, ruang bergetar, kekuatannya, yang sangat mengerikan, cukup untuk menghancurkan semua hal di ruang tersebut. Wajah Wu Chen sangat bermartabat. Dilihat dari prestise gerakan ini, dia tahu bahwa kekuatan gerakan ini sangat kuat, jauh melampaui imajinasi. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, dia akan mendapat masalah besar. Sebuah putaran kode dua tangan, energi yang mengerikan, meledak darinya, berdampak dan terbuka, perkasa. Sayatan besar, Wu Chen meledak. Pada saat ini, dia juga menggunakan keterampilan uniknya sendiri, yang diciptakan oleh orang-orang kuat kuno. Teknik pemotongan besar memiliki kekuatan bidah dan teror. Meskipun kultivasi dan kekuatan Wu Chen jauh dari mampu memainkan kekuatan tertinggi dari keterampilan unik ini, itu lebih dari cukup untuk menghadapi gelombang yang pecah. Begitu teknik pemotongan besar keluar, seluruh ruang dalam goncangan hebat, aliran energi yang mengerikan, ledakan terus-menerus, gelombang tak henti-hentinya, dampak dan pembukaan, menyapu seluruh ruang, sangat ganas. Boom! Dua serangan teroris bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar hebat. Kekuatan teroris pecah dan menyapu, berdampak pada seluruh ruang menara uji. Pada saat ini, tidak hanya ruang di lantai 30 menara uji yang bergetar, tetapi bahkan seluruh menara uji bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Lihat, menara uji bergetar. Banyak orang telah mengetahui hal ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Betapa dahsyatnya kekuatan Wu Chen dan Duan Lang, sehingga seluruh menara ujian bergetar hebat. Sungguh luar biasa. Seharusnya segera keluar. Mata semua orang tertuju pada posisi tertinggi menara ujian tanpa berkedip. Mereka penuh dengan harapan untuk perang ini, dan mereka ingin tahu apakah Wu Chen berhasil atau gagal. Wu Chen, ayolah. Hu Zongxian bersorak untuk Wu Chen. Sekarang, dia benar-benar berharap Wu Chen dapat mengalahkan Duan Lang, memenangkan hasil yang sangat baik dari 30 level bea cukai, dan menciptakan mitosnya sendiri. Lantai ke-30 menara ujian sudah menjadi lautan energi, aliran energi yang menakutkan, guncangan yang melonjak, gelombang yang tak henti-hentinya, menyapu dan membuka, luas, berdampak pada semua sisi, teror yang tak tertandingi. Hahaha, Wu Chen, kamu masih gagal. Sambil memecah ombak dan tertawa, pistol suara ajaib di tangannya menari liar, bergelombang tanpa henti, dan kekuatan kekerasan, lapis demi lapis, gelombang demi gelombang, menyapu, menghantam seluruh ruang, bergegas menuju Wu Chen, menyelimuti seluruh orangnya di bawah kekuatan membunuh, untuk mengalahkannya. Serangan gerakan ini sangat mengerikan dan kuat. Jika Wu Chen masih dalam keadaan makmur, dia mungkin bisa menahannya. Namun, sekarang kekuatannya telah sangat rusak, dan sama sekali tidak mungkin untuk menahan gerakan ini. Oleh karena itu, langkah selanjutnya hanya bisa satu, yaitu kekalahan, dan sama sekali tidak ada kemungkinan kedua. Namun saat itu, sebuah suara keluar dari cahaya energi itu. Maaf, aku akan melewati semua menara ujian kali ini. Begitu kata-kata itu jatuh, energi yang kuat meledak dari tubuh Wu Chen, memotong dengan kekuatan bidah dan teror, menuju gelombang yang pecah. Energi ini, teror bidah, hegemoni yang tak tertandingi, energi yang kuat, pemboman tanpa ampun, mengguncang seluruh ruang, hegemoni yang tak tertandingi. Di bawah serangan kekuatan ini, serangan gelombang yang pecah sama sekali bukan lawan. Segera, itu adalah keruntuhan, kekuatan yang mengerikan, menyapu, mengguncang dan membuka, berdampak pada seluruh ruang. Tidak mungkin. Melihat gerakannya hancur, bentuk tubuhnya tiba-tiba terkejut. Melihat semua ini, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimanapun, dia tidak akan memikirkan gerakan yang dia lakukan dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Wu Chen. Boom! Energi yang mengerikan, pemboman tanpa henti, saat gelombang umum, melonjak, mengamuk, mengguncang ke segala arah, perkasa, bergegas menuju gelombang yang pecah. Ah! Ada teriakan gelombang yang pecah. Tubuhnya langsung terguncang dan jatuh ke tanah. Darah di mulut memuntahkan dengan liar. Momentum yang melonjak juga tiba-tiba. Akhirnya berakhir. Melihat lawan terakhir dikalahkan oleh Zhen Fei, Wu Chen tampak rileks. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan bernapas dengan berat.
Dia bertarung selama 30 pertempuran berturut-turut. Jika itu orang lain, itu pasti sudah runtuh sejak lama. Dia akan kewalahan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang jauh melampaui level yang sama, dia merasakan kelemahan. Namun untungnya, dia bertahan sampai akhir dan memenangkan kemenangan terakhir dari pertempuran ini. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh menara uji berguncang hebat, dan cahaya yang kuat keluar dari menara uji, menyapu dan membuka, menyapu dan menghantam seluruh ruang. Ada apa? Ada apa? Lihat, menara uji, menara uji. Kami semua menatap menara uji tanpa berkedip. Kami semua ingin tahu apa yang terjadi. Di bawah mata jalan itu, cahaya yang menyilaukan muncul dari menara uji dan berubah menjadi karakter cahaya yang indah. Selamat kepada Wu Chen, di lantai 30 menara uji. Kata-kata cahaya ini bersinar terang di langit. Apa? Melihat kata-kata ini, mata kita semua terbelalak, mulut ternganga, tercengang, bahkan napas pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menjadi padat. Benar-benar berhasil. Aku tak percaya. Aku benar-benar lulus ujian. Bahkan Jie kelima dan Zhao Chong yang tidak dapat melewati semua 30 lantai. Dia bahkan berhasil melewatinya. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Ada banyak perbincangan di arena. Aku tak percaya apa yang kulihat. Betapa sulitnya menara ujian untuk masuk dalam daftar. Mereka tahu betul bahwa bahkan Jie kelima dan Zhao Chong yang tidak dapat melewati semua 30 lantai. Namun, sekarang mereka telah dibereskan oleh Wu Chen. Wu Chen, tubuh Hu Zongxian terkejut dan matanya tertuju ke langit. Rasanya seperti sedang bermimpi. Sangat sulit untuk berlatih di lantai 30 menara. Dalam 10 tahun terakhir, tak seorang pun mampu melewati ujian. Bahkan pahlawan kelima dan Zhao Chong yang gagal melewatinya, tetapi sekarang Wu Chen semuanya telah melewati ujian. Itu adalah keajaiban dan firman Tuan. Yah, masih belum ada cara untuk menghentikannya. Di aula, Paman Yun menghela napas dalam-dalam. Dia pikir dengan kekuatan gelombang yang pecah, dia bisa menghentikan Wu Chen, tetapi sekarang hasilnya tidak terduga. Wu Chen bahkan mengalahkan gelombang yang pecah, tak terhentikan, dan melewati 30 lantai menara percobaan. Paman Yun, lihat di sini. Sueni juga merasa sangat terkejut. Awalnya, ketika Wu Chen datang untuk bermain di daftar, dia tidak peduli. Menurutnya, Wu Chen masih sangat muda dan kekuatannya bisa mencapai 3 atau 5 level. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah kekuatan Wu Chen bisa begitu dahsyat. Ia berhasil menembus semua rintangan dan melesat jauh. Ia berhasil melewati semua ujian di 30 lantai menara ujian mereka. Prestasinya bahkan lebih baik daripada orang mesum 10 tahun lalu. Bagaimanapun, ujian yang tidak biasa itu dimulai dari lantai 21, sedangkan Wu Chen langsung memulai dari lantai pertama, tidak pernah berhenti, dan terus menerobos rintangan hingga akhir, yang sungguh luar biasa. Pergi, temui dia. Paman Yun melambaikan tangannya. Ia tampak marah dan tidak berdaya. Tujuan menara ujian mereka adalah untuk melawan daftar. Ia tidak ingin ada yang berhasil melewati 30 lantai. Namun, sekarang Wu Chen telah mengalahkan 30 lawan dan berhasil melewati ujian 30 lantai. Ini merupakan pukulan telak bagi menara ujian mereka, sama seperti yang terjadi 10 tahun lalu. Bahkan lebih besar. Bersinar dan melonjak, sesosok tubuh perlahan muncul dari menara ujian. Melihat orang ini, semua orang terkejut dan terperangah. Dialah yang berhasil melewati menara ujian. Ia sangat keren dan tampan. Dia benar-benar muda. Kupikir kau membodohiku saat kau mengatakan dia masih muda. Sekarang tampaknya pria ini bahkan lebih muda dari yang kuduga. Dia terlihat seperti ini, paling-paling berusia 23 atau 4 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Bahkan jika dia mulai berlatih dari ibunya, dia tidak akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dibandingkan dengannya, bahkan pahlawan kelima dan Zhao Chong yang sedikit lebih rendah. Lagi pula, pada usia mereka, mereka tidak sekuat dia. Kudengar pria ini berasal dari tanah Tianwu. Benarkah? Aku tidak tahu. Aku belum tahu. Semua orang menjadi sensasi. Melihat Wu Chen, ada kekaguman yang tak berujung di matanya. Tidak diragukan lagi bahwa Wu Chen adalah fokus mutlak sekarang, karena dia telah menciptakan keajaiban, sebuah mitos. Hebat, hebat.
Zhao Chongyang bertepuk tangan dan memuji bahwa menara percobaan 30 lantai itu sangat sulit. Dia sangat jelas. Awalnya, ketika dia sudah cukup siap, dia berhasil melewati ujian masuk menara ujian, tetapi dia gagal melewati ujian masuk di lantai 30. Namun, sekarang Wu Chen berhasil melewati semua 30 lantai menara ujian. Sungguh luar biasa, entah seberapa hebat bakat dan kekuatan orang ini. Wu Chen, Hu Zongxian menatap Wu Chen tanpa berkedip, hatinya dipenuhi dengan perasaan heroik. Wu Chen, seperti dia, berasal dari benua Tianwu, dan semuanya berasal dari Beichen Court. Dia telah melewati ujian masuk menara ujian. Ini adalah peristiwa besar yang membahagiakan bagi benua Tianwu dan Beichen Court, yang membuktikan bahwa mereka juga bisa memiliki iblis jenius sejati di benua Tianwu. Kejahatan tidak kalah dengan, atau bahkan lebih unggul dari, para jenius dari dunia lain. Di bawah perhatian semua orang, Wu Chen mendarat perlahan. Setelah pertarungan yang keras, kekuatannya terkuras terlalu banyak dan terlalu banyak. Hanya setelah latihan yang baik dia bisa pulih. Wu Chen, kamu benar-benar hebat. Hu Zongxian penuh pujian. Wu Chenzhen layak menjadi seorang jenius luar biasa yang belum pernah mereka lihat dalam 1000 tahun. Dia dapat lulus ujian 30 lantai menara percobaan, yang belum pernah terlihat dalam sejarah Beichen Yuan mereka dan bahkan seluruh benua Tianwu. Wu Chen mengangkat bahu. Dia ingin menantang batas kemampuannya untuk melihat apakah dia dapat melewati 30 lantai menara percobaan. Saya harus mengatakan bahwa ujian menara percobaan benar-benar sulit. Bahkan dia didorong hingga batasnya dan hampir tidak dapat bertahan. Tetapi untungnya, dia telah berhasil, mengalahkan 30 lawan dan berhasil ujian lantai 30 menara percobaan. Bab 1669 adalah sensasi. Selamat untukmu, Sia muda. Aku berada di lantai 30 menara ujian. Seorang wanita cantik datang perlahan, orang ini bukan orang lain, dia adalah Sueni, manajer menara ujian. Wu Chen berkata, kebetulan. Sueni tersenyum. Tidak ada keberuntungan di dunia ini. Tanpa kemampuan nyata, mustahil untuk melewati 30 lantai menara ujian. Tidak ada keraguan tentang itu. Aku ingin tahu apakah kamu dapat memberitahu kami identitas sebenarnya dari menara ujian sekarang, Sia muda. Identitas asliku. Bukankah aku sudah memberitahumu identitas asliku sebelumnya? Wu Chen merasa bingung. Sebelum mereka membuat daftar, Hu Zongxian telah memberitahunya identitas aslinya. Mengenai identitas Dansen lainnya, dia pikir tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Di sisi lain, Hu Zongxian juga sangat bingung. Wu Chen bukan dari daratan Tianwu, bukankah dia murid asli dari halaman Beichen? Selain itu, apa identitas khususnya yang tidak diketahui? Sueni berkata, apakah kamu benar-benar dari daratan Tianwu, Sia muda? Benua Tianwu adalah salah satu dunia galaksi terburuk di wilayah Changzuo mereka. Benua ini berada di posisi terbawah sepanjang tahun. Tidak banyak orang kuat yang terkenal di wilayah ini, terutama para jenius muda, yang jauh lebih rendah daripada dunia lain. Oleh karena itu, mereka meragukan identitas Wu Chen dan berpikir bahwa dia tidak mungkin orang di benua Tianwu. Orang lain juga melihat Wu Chen, penuh rasa ingin tahu, mereka juga sangat ingin tahu apakah Wu Chen adalah orang dari benua Tianwu. Hu Zongxian berkata, manajer Sueni, jangan khawatir tentang masalah ini. Wu Chen memang dari daratan Tianwu dan halaman Beichen. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat meminta seseorang untuk menyelidiki daratan Tianwu. Kamu dapat menemukannya sesuka hati. Mendengar itu, semua orang terkejut. Melihat Hu Zongxian seperti ini, sepertinya dia tidak berbohong. Bukankah Wu Chen benar-benar orang dari benua Tianwu? Sungguh luar biasa bahwa monster jenius yang luar biasa seperti itu dapat lahir di tempat sekecil itu. Sueni juga terkesan dengan Wu Chen. Dengan pemahamannya tentang benua Tianwu, aura dunia, sumber daya, dan kondisi lainnya, dia jauh tertinggal dari dunia lainnya. Namun, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa monster seperti itu dapat muncul. Sia muda, silakan datang ke aula menara ujianku dan dapatkan hadiah yang pantas untukmu. Hadiah. Sueni tidak menyebutkan ini, tetapi Wu Chen melupakannya. Semakin banyak lapisan yang dia mainkan, semakin banyak hadiah yang dia dapatkan. Bagus.
Berita bahwa Wu Chen telah masuk daftar di lantai 30 menara ujian menyebar ke seluruh kota Huangji dalam waktu kurang dari 1/4 jam, yang menyebabkan kegemparan besar di antara orang-orang. Seluruh kota Huangji menjadi sensasi. Tahukah Anda bahwa seseorang telah berhasil mencapai lantai 30 menara pelatihan? Bagaimana menurutmu, bermain di lantai 30 menara pelatihan? Kau tidak bercanda. Aku tidak tahu tentang itu, tetapi sekarang sudah tersebar luas. Hampir semua orang tahu tentang itu. Jadi itu benar-benar sukses. Wah, bukan kesulitan umum untuk mencoba lantai 30 menara. Dulu, Jie kelima dan Zhao Chong yang gagal. Siapa yang berhasil? Dikatakan bahwa itu adalah seorang pria bernama Wu Chen yang berhasil melewati bea cukai. Wu Chen, siapa ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku juga belum pernah mendengarnya, tetapi ku dengar bahwa pria ini bukan dari tanah spiritualku yang sebenarnya, tetapi dari tanah Tianwu. Petik 2. Benua Tianwu, maksudmu benua Tianwu di ujung kerajaan bintang Changzuo kita? Apakah ada benua Tianwu lain di Changzuo Xingyu kita? Tidak, itu tidak mungkin. Bisakah tanah Tianwu mendapatkan monster jenius yang luar biasa seperti itu? Awalnya aku tidak percaya, tetapi aku bertanya kepada banyak orang lain untuk membuktikan kebenarannya. Orang ini benar-benar datang dari daratan Tianwu. Ya ampun, kapan daratan Tianwu menjadi begitu kuat? Bahkan orang-orang aneh di lantai 30 menara pelatihan pun muncul. Tidak jelas, tetapi kurasa kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan mutasi gen. Lagi pula, ketika kucing buta bertemu tikus mati, orang aneh mungkin tidak muncul di tempat sebesar daratan Tianwu. Petik 2. Itu sama saja, dialog semacam ini telah terjadi di mana-mana. Semua orang telah menjadi sensasi. Nama Wu Chen telah menjadi terkenal dalam sekejap dan telah menjadi tokoh yang terkenal. Hahaha, Wu Chen, kamu sekarang adalah orang yang populer. Tahukah kamu berapa banyak orang yang datang untuk mengundangmu? Hu Zongxian tertawa. Sejak Wu Chen menjadi terkenal di menara pengujian, ada banyak sekali orang yang datang untuk mengundangnya menjadi tamu. Ada begitu banyak undangan merah di mana-mana. Terlalu banyak untuk dihitung. Wu Chen mengalihkan pandangannya dan berkata, ini bukan salahmu. Kau harus membiarkanku memainkan daftar dan menara latihan. Sekarang setelah aku tahu ini, aku seharusnya tidak memainkan daftar dan menyelamatkan masalah. Mendengar ini, Hu Zongxian tertawa lebih cemerlang. Awalnya, dia membawa Wu Chen ke menara latihan untuk melawan daftar, tetapi dia hanya ingin menguji seberapa lama dia bisa bertahan di menara ujian dan berapa banyak lintasan yang bisa dia lewati. Menurut perkiraannya, paling banyak, itu adalah 25 lintasan, karena ini adalah pencapaian umum banyak talenta muda. Namun, dia tidak menyangka bahwa Wu Chen tidak bisa melawan daftar. Setelah itu, saya melewati 30 lantai menara ujian secara langsung, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya percaya bahwa itu pasti bukan hasil dari orang lain, dalam sekejap, saya menjadi legenda. Wu Chen, kamu tidak bisa berkata seperti itu. Pikirkan tentang seberapa terkenalnya kamu di benua Tianwu dan halaman Beichen. Itu hampir tidak terbayangkan. Jika kamu tahu bahwa kamu begitu kuat, kamu seharusnya pergi langsung ke dunia Yao Guang. Dengan prestasi dan kekuatan Wu Chen saat ini, bahkan jika dia pergi ke dunia Yao Guang, dia akan dapat membuat reputasi yang hebat, yang tidak terbayangkan baginya. Wu Chen mengangkat bahu. Dia datang ke benua Zhenling secara tidak sengaja. Dalam pertempuran terakhir di benua Tianwu, dia terluka oleh Dewa Zhu, dan tubuhnya langsung terguncang. Dia sama sekali tidak tahu arahnya. Ketika dia jatuh, dia telah datang ke benua Zhenling. Oleh karena itu tidak dapat disalahkan padanya. Ketika datang ke dunia Yao Guang yang besar, aku memikirkan hal lain, Hu menambahkan. Apa itu? Hu Zongxian berkata, kompetisi Tianzuo, apakah kamu pernah mendengarnya? Kompetisi Tianzuo, Wu Chen telah mendengar tentang ini. Konon, ini adalah acara terbesar bagi generasi muda di seluruh Changzuo Xingyu. Orang-orang yang berusia di bawah 50 tahun di seluruh Changzuo Xingyu dapat berpartisipasi di dalamnya. Tempatnya adalah Yao Guang World. Ada apa? Tanggapan Hu Zongxian kepada Wu Chen sangat aneh, katanya, kompetisi Tianzuo berikutnya, kurang dari 10 bulan dari sekarang. Wu Chen berkedip. Dia benar-benar tidak terlalu memperhatikan kompetisi Tianzuo.
Sekarang tampaknya Hu Zongxian benar-benar seperti ini. Hu Zongxian berkata, Wu Chen, aku katakan padamu bahwa kamu tidak boleh meningkatkan prestasimu dalam 10 bulan ini. Kenapa? Kenapa? Tentu saja, ini untuk kompetisi Tianzuo, kata Hu. Di mana ini dimulai? Wu Chen tidak mengerti, kompetisi Tianzuo, bukankah semakin kuat kekuatannya, semakin baik? Bagaimana kita tidak membiarkan orang meningkatkan prestasi mereka? Karena kompetisi Tianzuo dibagi menjadi 2 bagian, satu adalah grup Hualong dan yang lainnya adalah grup legenda, kata Hu. Dan itu, Hu Zongxian mengangguk, ini aturannya. Kompetisi Tianzuo dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah grup Hualong, yang terdiri dari pemain-pemain kuat di lingkungan Hualong. Para pemenangnya bisa mendapatkan penghargaan. Bagian lainnya adalah grup legendaris, yang terdiri dari pemain-pemain kuat di lingkungan legendaris. Para pemain hebat bisa mendapatkan penghargaan. Begitu Wu Chen memikirkannya, dia langsung mengerti maksud Hu Zongxian. Kamu tidak ingin aku memenangkan tempat pertama di grup Hualong. Hu Zongxian mengangguk, ya, benar. Dengan kekuatan Wu Chen dan 10 bulan lagi, dia mungkin tidak bisa memenangkan tempat pertama di grup Hualong. Jika dia bisa memenangkan tempat pertama di grup Hualong, itu akan menjadi kehormatan besar baginya, atau bagi kekuatan di belakangnya. Yah, itu tergantung. Wu Chen baru saja menembus puncak Zhou-Xiongtian di Hualong. Jika tidak ada petualangan, diperkirakan dia tidak akan dipromosikan untuk waktu yang lama. Bahkan jika 10 bulan, dia belum tentu dipromosikan untuk menembus legenda. Lebih baik tidak naik level. Kalau naik level, semuanya akan berakhir. Hu Zongxian memperingatkan bahwa bakat Wu Chen sangat buruk, dia tidak bisa membayangkannya. Ketika mereka terakhir kali mengadakan konferensi pertukaran negeri dongeng di Dongsuanyu, pencapaiannya hanya 7 surga di Xinjijing. Sudah berapa lama sejak dia mencapai puncak 9 surga di Hualongjing? Kecepatan promosi seperti itu benar-benar mengerikan. Dia belum pernah bertemu orang yang begitu mengerikan, jadi dalam hal kecepatannya, kemungkinan besar dia akan dipromosikan lagi sebelum kompetisi Tianzuo, tetapi ini yang paling tabu, karena begitu dia dipromosikan, dia akan memasuki grup wilayah legendaris untuk bersaing, dan kelompok wilayah legendaris, semua yang kuat seperti awan, bahkan jika kualifikasi Wu Chen tidak lagi jahat, juga tidak mungkin untuk mencapai hasil yang luar biasa. Dari pertimbangan inilah Hu Zongxian tahu bahwa banyak orang berusaha sekuat tenaga untuk menekan prestasi mereka, agar tidak menembus situasi legendaris, sehingga dapat memenangkan hasil yang baik di grup Hualong. Kompetisi macam apa kompetisi Tianzuo ini, bisakah kau ceritakan secara rinci? Hu Zongxian juga tidak menolak, karena Wu Chen adalah jenius dan monster paling luar biasa di halaman Beichen. Jika dia benar-benar dapat membuat prestasi luar biasa di grup Hualongjing, maka itu adalah semacam kehormatan tertinggi bagi seluruh halaman Beichen. Baiklah, aku akan menceritakannya kepadamu. Dalam beberapa hari ke depan, Wu Chen akan tinggal di kota Huangji. Dalam beberapa hari ke depan, dia tidak tahu berapa banyak undangan yang telah dia terima, tetapi dia tidak memperhatikan undangan-undangan ini. Baginya, kota Huangji ini hanyalah persimpangan besar dan kecil dalam hidupnya. Dia tidak akan tinggal lama di sini. Segera, dia akan meninggalkan tempat ini, bahkan di sini dia tidak akan menghabiskan banyak waktu di seluruh tanah Zenling. Boom! Pada hari ini, Wu Chen sedang bermeditasi di dalam ruangan, dan tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang menghantam dengan hebat. Wu Chen tiba-tiba terbangun dan bergegas keluar dari ruangan. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di luar. Jelas, Wu Chen bukan satu-satunya yang menemukan fenomena ini. Wu Chen, apakah kamu sudah menemukannya? Hu Zongxian keluar dari rumah. Dia juga terbangun oleh getaran semacam ini dan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Wu Chen membuka mulutnya dan baru saja ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba dan melihat ke langit. Pupil matanya tiba-tiba mengerut. Aku hanya bisa melihat ketika ada celah di langit. Celah ini sangat panjang, seperti galaksi Bima Sakti di langit. Di tepi celah ini, tampaknya ada energi aneh yang meletus. Pada saat ini, semua orang melihat ke langit, tidak berkedip, penuh rasa ingin tahu. Ada apa? Bagaimana bisa ada celah di langit?
Apakah karena langit retak? Hu Zongxian menatap langit, bingung. Wu Chen tidak berbicara. Dia melihat ke arah celah ini. Jelas sekali ini tidak normal. Aku tidak perlu memikirkannya. Pasti ada sesuatu yang penting terjadi. Kemudian, dia merasakan banyak napas kuat yang mengalir deras. Napas ini sangat kuat. Napas yang kuat dari lingkungan Hualong, lingkungan legendaris, dan bahkan beberapa napas kuat setengah dewa, semuanya mengalir deras ke langit. Wu Chen, apakah kamu ingin kami melihatnya? Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Wu Chen melintas, menghilang langsung dari tempatnya. Tunggu aku. Hu Zongxian segera mengikutinya. Setelah terbang sekitar 3000 meter, Wu Chen naik ke langit. Pada saat ini, dia dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi pada celah ini. Ternyata itu adalah retakan di ruang angkasa. Seluruh alam semesta luas dan tak berujung, dan ada banyak jenis ruang aneh. Secara umum, ruang yang terlihat oleh mata telanjang disebut ruang ortodoks, sedangkan ruang yang tidak terlihat oleh mata telanjang disebut ruang yang berbeda, atau ruang dimensi. Ruang yang berbeda ada secara luas antara langit dan bumi, tetapi tidak dapat diamati oleh mata telanjang secara umum. Misalnya, di benua tandus timur Suanyu Timur, Wu Chen telah pergi ke ruang yang berbeda, dan tinggal di sana untuk waktu yang lama, hampir tidak dapat keluar. Meskipun ruang yang berbeda tidak dapat dilihat dalam keadaan normal, itu mungkin ditemukan karena satu dan lain alasan. Misalnya, ruang yang berbeda yang pernah dikunjungi Wu Chen sebelumnya, hanya karena sihir besar Raja Iblis pada bulan Juli, ia secara paksa merobek penghalang ruang, yang membuat ruang itu muncul. Dan ruang di depan kita ini, saya tidak tahu apa yang menyebabkannya runtuh dan retak, sehingga muncul.